Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya Ahmad Sultan Ali Mabrur dan juga teman saya Muhammad Wahyudi Iksan akan mempresentasikan terkait dengan model pembelajaran example dan non-example. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan 4 materi, yaitu pengertian model example dan non-example, langkah-langkah yang akan digunakan dalam penerapan model example dan non-example, dan nanti kita akan tampilkan bagaimana video penerapan model pembelajaran example dan non-example, dan yang terakhir adalah penutup. Pengertian dari model pembelajaran example dan non-example. Model pembelajaran example non-example adalah program pembelajaran yang dalam proses pembelajaran memakai instrumen gambar untuk penyajian materi. Pembelajaran jenis ini berfungsi agar siswa dapat memahami materi dengan cara berimajinasi. Selain itu, model ini juga bermanfaat untuk merangsang siswa dalam berpikir analitis dan kritis untuk menyelesaikan segala masalah. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan atau sintaks dari examples non-examples yang digunakan di dalam kelas. Urutan dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini akan menyajikan sebuah gambar yang akan dipasang di dinding atau bisa menggunakan layar LCD. Selanjutnya, siswa diminta untuk memperhatikan gambar, lalu siswa bisa melakukan diskusi dengan grup belajar tentang gambar yang telah diperhatikan. Selanjutnya, mereka mempresentasikan hasil diskusi grup. Lalu, guru akan melakukan bimbingan dan evaluasi. Dan pada tahap terakhir, guru dan siswa melaksanakan refleksi pembelajaran. Untuk memahami tentang sintaks examples dan non-examples ini, mari kita simak video yang akan ditampilkan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ini. Alhamdulillah. Apakah ada yang tahu apa itu globalisasi? Tahu ya? Kurang minim literasi ya? Ini literasinya harus dibangun dari teman-teman ya. Jadi pengertian globalisasi itu bisa dibaca di sini adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di seluruh dunia. Globalisasi mengacu pada proses meningkatnya interaksi di antara negara-negara di seluruh dunia yang berdampak pada perubahan budaya dan tingkat kemakmuran. Globalisasi kita akan lebih membahas tentang budayanya ya. Jadi globalisasi itu berpengaruh pada perubahan budaya. Jadi anak-anak, globalisasi itu memiliki ciri-ciri. Di antaranya ini ada 5. Globalisasi di ekonomi, di politik, sosial, teknologi, dan budaya. Jadi perubahan-perubahan itu akan terjadi di meliputi aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan budaya. Nah, ini adalah contoh dari dampak dari globalisasi. Perubahan yang dulunya kita itu memakai surat menyurat dan itu membutuhkan waktu yang lama, dan sekarang itu kita cukup memakai di HP saja, yaitu memakai WhatsApp itu kita mengirim pesan dengan cepat. Selanjutnya di sini ada alat transportasi ya. Dahulu kita itu memakai delman, ini sangat kuno sekali. Dan sekarang kita memiliki alat yang lebih modern, yaitu ini kuda juga, tapi kuda besi. Jadi mendapatkan kamu. Ini akan mudah Ini akan batas. Ya. Tidak ada di satu tempat ke tempat lain. Ya, ini memudahkan sekali. Nah, selanjutnya ini adalah budaya ya. Jadi dahulu kita itu menggunakan batik itu dipakai untuk apa ini namanya? Sewek ya. Nah, sekarang dimodernkan menjadi batik sangat lebih stylish dan lebih modern. Nah, mungkin itu. Sekarang kesimpulannya, globalisasi adalah proses yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Namun juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dunia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatif dari globalisasi tersebut.
Mungkin ada yang ditanyakan? Sebelum kita ke tugas Apa langsung penugasan saja? Ya, boleh. Oke Pak, kita ke tugas kelompok. Mungkin bisa dibagikan Pak. Silakan membentuk kelompok yang ketika awal-awal kita. Nanti sama Pak Alif akan dibagikan gambar. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan sesuai dengan apa yang telah didiskusikan dengan kelompok kalian. Ayo berdiskusi jangan berisik. Oke. Ini kan kalian sudah mendapatkan gambar. Nah, Diskusikan perubahan budaya apa yang terjadi dari gambar tersebut. Nah, silakan untuk kalian bisa menganalisisnya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan perwakilan. Kamu pernah istirahat? Gimana? Sudah? Ini guys, saya tadi. Pak, info hasil. Pampat. Gimana ini? Kok patennya? Iya, kalian baca. Welanya dosan coba itu. Ayo sing siji, Baik, mungkin sudah cukup ya. Oke, Selesai. Oke, karena waktunya ini sudah mendekati Mas ya. Jadi sekarang bisa ditunjuk satu dari teman kalian Perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nah, mungkin dari kelompok satu siapa yang ingin ke depan? Siapa? Silakan Danita untuk maju ke depan. Mempresentasikan di bawah gambarnya ya. Nah, itu nanti Mbak. Sebelum saya minus sekali sebenarnya terima kasih atas waktunya. Saya mewakili kelompok saya izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Ini merupakan salah satu perubahan yang terjadi akibat globalisasi, di mana dulu ojek yang awalnya mangkal sekarang
mudah mencari alamat yang ingin kita tuju. Kalau dampak negatifnya itu mungkin ojek pangkalan menjadi kurang laku gitu Pak. Soalnya kan itu ya. Ya, seperti itu ya. Baik, Sudah cukup? Ya, sudah. Terima kasih kita. Oke, ya, buat kelompok kedua siapa? Silakan menjadi maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya dari kelompok 2 mewakili kelompok saya. Di sini kan ada HP ya, gambar HP. Nah, ini merupakan suatu bentuk perubahan di mana dulunya kita ini kan merupakan sarana komunikasi ya. Dulu itu kita berkomunikasi itu lewat surat, terus kayak lewat majalah, kayak gitu ya buat untuk transfer pesan. Nah, sekarang itu dipermudah dengan adanya HP ini. Di HP ini itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapat dengan mudah, yaitu dengan berselancar di Google. Kemudian ketika kita chattingan itu kita bisa pakai WA, Instagram dan lain-lain. Tapi itu kan dari segi positifnya saja. Nah, kalau dari segi negatifnya itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang kadang kurang sesuai dengan kebudayaan kita yang bisa kita akses di HP ini. Jadi ya teknologi ini memberi dampak positif dan juga dampak negatifnya. Mungkin itu saja dari kelompok. Cukup? Sudah. Terima kasih Mbak Devi. Sama-sama. Silakan. Selanjutnya dari kelompok 3, Mas Rohman. ini Mas Fatul. Kita main semua cewek-cewek kelas ini. Ayo silakan Mas Fatul untuk Ini gambarnya Shopee ya. Shopee, nanti Kesempatannya agak nol ya. ya, untuk maju ulang ya. Ya, Kami jangan kurang ajar dong. iya. Ini jadinya ini gambarnya Shopee atau disebut online shop. Dulu kita berbelanja harus langsung pergi ke pasar. Begitupun juga kita kalau berjualan kita harus memiliki toko. Jadi untuk berjualan kita membutuhkan modal yang sangat besar. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa berjualan dan membeli barang secara online. Bisa lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dengan adanya online shop ini kita tidak perlu modal yang besar untuk memulai usaha. Online shop tentu saja memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama ada dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya yaitu mempermudah perdagangan, dapat membeli barang dengan mudah, persaingan pasar secara sehat. Namun dampak negatifnya yaitu hidup lebih menjadi konsumtif. Terkadang barang itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau bisa disebut dengan penipuan. Oke. Sebentar dulu ya, Mas Roman, kita tanya dulu bagaimana, apakah pernah menggunakan aplikasi ini? Online shop. Biasanya pakai apa kalau online? Pakai Apa? Binomo. kayaknya afiliator ya itu. Itu afiliator. Oh iya, bukan, maaf. Itu salah satu dampak negatif dari perubahan teknologi. Iya, iya. Penipuan Iya. berhenti. Iya. Silakan dulu, Mas. Terima kasih teman-teman. Mungkin sudah cukup. Baik, mungkin itu aja ya anak-anak pembicaraan hari ini tentang perubahan sosial. Jadi perubahan budaya, maaf. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan video penerapan model pembelajaran eksempel dan non-eksempel. Dengan model pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis ketika melihat gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. Selain itu, siswa dapat memulai suatu materi dari suatu definisi yang berikutnya dipakai untuk memahami sebuah konsep sehingga penguasaan materi bisa lebih komprehensif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.